Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat waktu, dan yang lebih berharga, kita masih diberikan nikmat iman. Kita masih dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hamba-hambanya yang beriman, yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Ini merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri. Kenapa? Karena berapa banyak di antara manusia yang Allah cabut nikmat imannya. Dia tidak lagi memiliki iman, dia tidak lagi memiliki akidah yang benar di dalam dirinya. Bahkan dia telah keluar dari agama Islam, menjadi orang-orang kafir. Nabi SAW telah menggambarkan hal ini dalam sabdanya. Beliau SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi, bergegaslah kalian untuk melaksanakan amal-amal kebaikan, karena akan datang satu fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Apa fitnah itu? Seorang di pagi hari masih beriman, tapi sore harinya dia telah kafir. Atau seorang yang sore hari masih beriman, keesokan paginya dia telah kafir. Dia telah menjual agamanya demi untuk mendapatkan bagian dunia. Maka jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menjaga diri kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang bisa menyebabkan akidah kita terkikis, menyebabkan tauhid kita rusak, bahkan menyebabkan keimanan kita hilang, kita masuk ke dalam jurang kekufuran. Nah, di antara perkara-perkara kemungkaran yang bisa menyebabkan keimanan kita hilang atau bisa menyebabkan iman kita terkikis adalah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di setiap akhir tahun, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang melakukan perkara-perkara yang mereka tidak menyadari, atau bahkan ada yang sudah menyadari. Itu bisa menyebabkan terkikisnya akidah mereka. Nah, jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya penting untuk kita menyampaikan tentang hal-hal seperti ini, disebabkan kita meyakini apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik itu perkara-perkara yang merupakan kebaikan, amal-amal soleh, atau perkara-perkara yang keburukan, merupakan kemungkaran, itu semuanya ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bobot nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun sebesar dzarrah, maka dia pasti akan melihat hasil dari kebaikan itu. Tapi barang siapa yang mengerjakan amal keburukan meskipun sekecil dzarrah, maka dia akan melihat hasil daripada keburukan tersebut. Maka kita ingin menyampaikan hal ini
sebagai bentuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena seorang muslim saling menasehati satu dengan yang lain, saling mengingatkan di atas kebaikan dan di atas kesabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah, perlu antum ketahui bahwa yang namanya kemungkaran, baik itu syirik kepada Allah ataupun kebid'ahan ataupun kemaksiatan, itu tidak boleh dibiarkan, ya, tidak boleh dibiarkan begitu saja terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan terjadi di dalam keluarga kita atau terjadi dalam diri kita sendiri, naudzubillah. Ya, namanya kemungkaran itu harus diperangi. Nah, namanya kemungkaran ini bisa mendatangkan efek yang luar biasa. Ya, kemungkaran bisa menyebabkan kerusakan di suatu negeri. Ya, bisa menyebabkan tertumpahnya darah, bisa menyebabkan hilangnya kehormatan seseorang, ya, atau yang lain sebagainya. Dan yang lebih parah, namanya kemungkaran tadi kita sebutkan bisa menyebabkan iman kita berkurang, bahkan bisa menyebabkan seorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang itu terkadang dampak yang dirasakannya entah sekarang di dunia ataupun nanti di akhirat. Itu kemungkaran pasti ada punishment dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada balasan dari Allah Azza wa Jalla. Harus kita yakini dosa yang kita lakukan, ya, kemungkaran-kemungkaran yang kita lakukan ada catatan dosa dan ada sanksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dua pilihannya. Sanksi di dunia, Allah segerakan sanksinya. Atau menjadi istidraj, ditunda sampai nanti di akhirat diberikan sanksi tersebut di neraka jahanam wal iyadzubillah. Tapi ada opsi yang ketiga, Allah membuka pintu taubat. Allah membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya, menyesali perbuatan-perbuatannya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di akhir tahun, ini juga menjadi perhatian yang khusus bagi kita. Kita prihatin karena kemungkaran-kemungkaran tersebut kita khawatirkan apabila suatu negeri itu banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran, maka bisa saja negeri itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Kata Allah, apabila kami menghendaki pada suatu negeri untuk kami binasakan negeri tersebut, maka kami perintahkan, kami jadikan negeri tersebut leluasa berbuat kemaksiatan. Kami biarkan mereka berbuat kefasikan sehingga ada alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan negeri itu dengan segera. Maka apabila telah merebak kemungkaran-kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan merajalela di mana-mana, maka itu pertanda Allah Subhanahu wa taala bisa menyegerakan kepada negeri tersebut, membinasakan negeri itu. Kemudian Nabi SAW juga pernah ditanya oleh istri beliau, yaitu Zainab bintu Jahsh. Beliau tatkala itu pernah bertakbir kepada Allah atau bertahlil kepada Allah. Nabi SAW suatu ketika mengatakan la ilaha illallah, ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wailun lil Arab, ya, kecelakaan, ya, bagi orang-orang Arab yang telah banyak kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Kemudian Zainab bintu Jahsh bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah mungkin kita dibinasakan oleh Allah sedangkan di antara kita ada orang-orang yang soleh? Masih ada orang-orang yang soleh. Apakah mungkin Allah akan membinasakan kita? Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, idza kathural khabath." Iya, bisa saja Allah membinasakan negeri itu apabila telah banyak kemungkaran di negeri tersebut. Nabi SAW ya mempermisalkan tentang orang-orang yang mengingkari kemungkaran pada suatu negeri atau mengingkari kemungkaran, beramar ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW memisalkan seperti sekelompok manusia yang naik ke atas kapal. Ya, diriwayatkan kata Nabi SAW, "Mathalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah." Perumpamaan
orang yang menegakkan hukum Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar, dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu seperti sekelompok kaum yang bersama-sama naik ke atas kapal. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka sebagian kaum tersebut separuhnya ada di bawah kapal, di bagian lambung kapal, dan separuhnya lagi berada di dek kapalnya. Jadi dibagi menjadi dua. Kemudian fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqahum. Yang di bawah kapal tersebut, kalau ingin membutuhkan air, mereka harus naik ke atas, melewati orang-orang yang ada di atas itu. Ya, maka karena terus-terusan mereka capek naik ke atas, tiap butuh air naik ke atas, akhirnya mereka mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana. Andai kata, bagaimana ya kalau kita lubangi saja kapal ini, kita kan di bawah, kita lubangi kapal ini sehingga ada air yang masuk, itu yang akan kita pergunakan untuk kebutuhan air kita di atas kapal. Coba kalau kita lubangi, kan enak, kita nggak perlu naik ke atas, nggak perlu ganggu orang-orang yang berada di atas. Maka kata Nabi, fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau mereka membiarkan orang ini melubangi kapal, maka mereka akan binasa semuanya. Wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Tapi kalau mereka, ya, awak kapal semuanya memegang tangan orang yang akan melubangi kapal tersebut, maka mereka semua akan selamat. Maka demikian juga ketika kita mengingkari kemungkaran, kita mengingkari kemungkaran di akhir tahun seperti ini, kita mengajak kaum muslimin untuk tidak ikut-ikutan dalam perayaan-perayaan akhir tahun yang itu merupakan perayaan kafir. Tujuannya adalah untuk menjaga negeri ini agar Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan azab kepadanya. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ijtanibu a'da Allah al-yahuda wan nasara fi a'yadihim. Jauhkan diri kalian dari musuh-musuh Allah, yaitu Yahudi dan Nasrani, terutama pada perayaan-perayaan hari Id mereka. Fa inna sukhta yanzilu alaihim, karena murka Allah itu sedang turun kepada mereka. Fa akhsha ayyanzila alaikum, maka aku khawatir murka Allah juga turun kepada kalian gara-gara kalian ikut-ikutan merayakan perayaan-perayaan tersebut. Ya. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil lain yang berkaitan dengan hal ini, Allah juga berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-117, kata Allah Azza wa Jalla, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Kata Allah, dan tidaklah Rabbmu membinasakan suatu negeri karena kezaliman yang mereka lakukan, sedangkan penduduk negeri tersebut masih ada yang melakukan perbaikan, masih ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, masih ada yang saling menasehati antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kalau masih ada seperti ini, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan membinasakan negeri tersebut, dan itu yang kita harapkan. Ya. Kemudian dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir dari kalangan musyrikin Quraisy yang mereka pernah menantang Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azab kepada mereka. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 32, wa id qalullahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Kata mereka, ya Allah, apabila memang benar apa yang dibawa oleh Muhammad ini adalah sebuah kebenaran yang datang dari sisimu, kalau memang Muhammad ini membawa kebenaran darimu, maka hujani kami batu dari langit, atau berikan kami azab yang pedih, siksa yang pedih. Ini permintaan orang-orang Quraisy untuk dihujani batu dari langit. Mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka mendapatkan hal itu. Namun kenapa kok tidak Allah hujani mereka dengan batu? Perhatikan ayat setelahnya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak mungkin membinasakan mereka, padahal seharusnya pantas itu. Allah nggak mungkin membinasakan mereka sedangkan engkau wahai Muhammad
masih berada di tengah-tengah mereka. Artinya Nabi masih melakukan perbaikan, Nabi masih melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah nggak mungkin mengazab mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan sebagian di antara mereka ada yang masih beristighfar kepada Allah, masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di akhir tahun. Seperti misalnya mereka ikut-ikutan merayakan hari raya orang-orang kafir. Atau sebelumnya di tanggal 22 itu ada namanya perayaan Hari Ibu. Ya, mereka merayakan yang namanya Hari Ibu. Menurutnya ini adalah momen kita untuk kasih sayang kepada ibu. Maka ketahuilah ini merupakan kemungkaran, karena umat Islam atau umat Nabi Muhammad SAW itu menyayangi ibu, berbakti kepada ibu, berbuat baik kepada ibu sepanjang tahun, bukan hanya tanggal 22 Desember. Sebagian orang ngeles, oh enggak Ustadz, kita ini sepanjang tahun berbuat baik sama ibu, tapi di tanggal 22 ini kita lebihkan kebaikan kita kepada ibu. Kenapa nggak sepanjang tahun kau lebihkan kebaikanmu kepada ibu? Kenapa hanya pada tanggal 22 kau lebihkan kebaikanmu, kau tingkatkan kebaikanmu kepada ibumu? Padahal kita diperintahkan untuk terus meningkatkan kebaikan kita, bakti kita kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku? Nabi mengatakan, ummuk, ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Thumma ummuk, kemudian ibumu. Kemudian ditanya lagi, thumma man, kemudian siapa? Thumma ummuk, kemudian ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Thumma abu, kemudian ayahmu. Maka Nabi SAW sampai menyebutkan 3 kali tentang hak seorang ibu di atas ayah. Bahkan bagi laki-laki, dia wajib berbakti kepada ibundanya meskipun dia itu sudah menikah. Tetap dia memprioritaskan ibunya daripada semua manusia-manusia yang ada. Maka bagaimana mungkin seorang ridho dengan hari raya atau hari ibu tanggal 22 Desember, seorang muslim latah ikut-ikutan, itu perayaan orang-orang kafir. Tidak ada di dalam Islam namanya hari ibu. Sepanjang tahun itu adalah hari ibu, tidak dispesialkan tanggal 22. Namun sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin ya, mereka ikut merayakan hari ibu. Foto selfie sama ibunya. Ya, padahal setiap hari dia meninggalkan ibunya. Padahal setiap hari dia tidak pernah memberi kabar kepada ibunya, tidak pernah tanya bagaimana kondisi ibunya. Tahu-tahu tanggal 22 datang ke rumah ibu hanya untuk sekedar selfie sama ibunya, kemudian ditinggal lagi dia. Nanti ketemunya ketika momen-momen tertentu. Tidak. Ya, dalam Islam sekali lagi, ibu itu wajib untuk kita berbuat baik kepadanya, bahkan lebih kita perhatikan seorang ibu setiap masa, setiap waktu. Nah, ini kemungkaran yang pertama. Kemudian kemungkaran yang kedua, dan ini sudah berlalu juga, yaitu sebagian kaum muslimin ikut dalam perayaan umat Kristiani merayakan hari Natal, entah dengan cara mengucapkan selamat atau ikut mengenakan pernak-pernik Natal, atau bahkan na'udzubillah sampai ikut ibadah di dalam gereja. Ya, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam adalah umat yang toleran. Ya, umat Islam adalah umat yang sangat toleran sekali. Itu sudah tercatat dalam sejarah bagaimana Nabi SAW dahulu beliau memberikan kebebasan kepada orang-orang ahlul kitab untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan mereka. Beliau melarang umatnya untuk mengganggu orang-orang kafir yang menjalankan ibadah mereka. Haram hukumnya untuk diganggu selama mereka tidak mengkhianati umat Islam, selama mereka tidak memerangi umat Islam.
Namun yang terjadi, orang-orang Yahudi dahulu di kota Madinah, meskipun mereka sudah dijamin boleh melaksanakan ibadah mereka, tidak dipaksa untuk masuk Islam, mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Maka wajar kalau mereka diperangi oleh Nabi SAW atas pengkhianatan mereka, ya terutama ketika perang Al-Ahzab. Ya, terutama ketika perang Ahzab. Itu bukan Nabi yang disalahkan karena Nabi nggak toleransi, tidak. Mereka terlebih dahulu yang membatalkan perjanjian. Ya, mereka yang membatalkan perjanjian. Nah, umat Islam diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir, haram untuk mengganggu mereka. Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dijamin keamanannya di negeri tersebut, kemudian dia bunuh, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir sepanjang mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka boleh tetangga kita yang misalnya membutuhkan bantuan kita dalam urusan-urusan duniawi, bukan dalam urusan agama mereka, maka boleh kita membantunya. Terlebih lagi dengan harapan supaya bisa menarik hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berbuat baik kepada orang-orang kafir sepanjang masa. Jangan berbuat baik kepada mereka dalam momen-momen tertentu. Maka kalau seperti itu wajar kalau Anda dikatakan nggak toleransi, karena Anda cuma baik ketika perayaan-perayaan mereka saja. Enggak, kita berbuat baik kepada mereka sepanjang masa selama itu bukan dalam urusan akidah. Kalau dalam urusan akidah jelas konsep kita. Allah mengatakan dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Sampai pada akhir ayat Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, ya bagi kalian agama kalian, silahkan kalian menjalankan, aku tidak akan mengganggunya, dan bagiku agamaku, silahkan aku menjalankannya dan jangan kalian mengganggu apa yang aku yakini. Ya, ini konsep kita, pertengahan Ahlussunnah antara orang-orang liberal yang mereka mengatakan kita harus toleransi dengan cara mengucapkan selamat kepada mereka atau masuk ke gereja mengikuti perayaan-perayaan mereka karena anggapannya semua agama sama. Enggak, kita enggak seperti itu. Dan kita pertengahan juga dari kubu yang sebelahnya, yaitu orang-orang Khawarij. Mereka yang mengganggu orang kafir dalam melaksanakan ibadah mereka, sebagaimana yang pernah terjadi di negeri kita, yang ngebom gereja atau membunuh, menghalang-halangi mereka dalam melaksanakan ibadah mereka. Ini juga kita berlepas diri dari mereka, namun kita pertengahan, ya, kita tidak ikut-ikutan dan kita juga tidak mengganggu. Ini toleransi kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan sikap sebagian orang yang mereka hanya sebatas mengucapkan selamat? Ya, mereka nggak ikut-ikutan, mereka nggak ikut masuk gereja, tapi hanya sekedar mengucapkan selamat, yaitu selamat Natal. Hadirin yang dimuliakan atau jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui yang dimaksud dengan Natal atau Christmas itu artinya adalah kelahiran. Ya, arti dari Natal itu adalah kelahiran. Karenanya kita sering mendengar di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah ada yang namanya disnatalis. Itu artinya adalah merayakan, memperingati hari lahirnya sesuatu. Entah hari lahirnya, hari jadinya kampus, atau hari jadinya suatu perusahaan, atau hari jadinya sebuah apalah perusahaan atau komunitas tertentu. Itu disebut disnatalis, hari kelahiran. Nah, kalau ibadah Natal atau kalau perayaan Natal, hari raya Natal, kelahiran siapa? Tidak lain tidak bukan adalah kelahiran Nabi Isa yang mereka sebut sebagai Jesus, mereka sebut sebagai Yesus, yang itu mereka anggap sebagai anak Allah. Yang pertama, ya, mereka anggap Yesus sebagai, Nabi Isa sebagai anak Allah. Ini diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana datang dalam surah At-Taubah, Allah mengatakan, wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'unal qaulal ladzina kafaru min qabl. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Diingkari sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah ucapan-ucapan yang mereka ucapkan dengan mulut mereka, meniru ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Kemudian Yesus mereka anggap sebagai satu dari 3 oknum Tuhan. Itu juga diingkari dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari 3 oknum Tuhan. Dan Yesus mereka anggap yang ketiga sebagai Allah itu sendiri. Yesus sebagai Allah itu sendiri. Yesus itu Allah, Allah itu Yesus. Allah juga mengingkari hal ini dalam firman-Nya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika perayaan Natal, hari raya Natal, itu sedang merayakan Yesus sebagai 3 keyakinan tadi, sebagai anak Tuhan, sebagai Tuhan itu sendiri, dan sebagai salah satu dari 3 oknum Tuhan. Ini keyakinan mereka, hak mereka untuk meyakini seperti itu. Kita tidak ikut campur dalam hal tersebut. Namun sebagian kaum muslimin yang kita sayangkan, mereka latah mengatakan selamat Natal, Merry Christmas. Ini berarti ketika mengucapkan selamat Natal, berarti setuju atau enggak setuju, diyakini atau tidak diyakini, itu menunjukkan dia ridho dengan 3 perkara ini. Yang tadi kita sebutkan, Yesus anak Tuhan, Yesus itu Allah itu sendiri, dan Yesus itu adalah salah satu dari 3 oknum Tuhan. Padahal kita sering familiar dengan firman Allah, lam yalid walam yulad, yang setiap muslim insya Allah saya yakin pasti hafal dengan ayat tersebut. Namun apa jadinya? Yang setiap hari dia mengatakan lam yalid walam yulad, namun ketika hari ini dia tidak bisa menahan dirinya untuk mengingkari apa yang dia baca lam yalid walam yulad. Dia katakan selamat Natal, selamat atas kelahiran anak Tuhan, wal iyadu billah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menukil ijma', kesepakatan bahwa para ulama sepakat tentang haramnya mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang kafir. Nah, ini dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah. Beliau mengatakan wa amma at-tahni'ah bi sya'airil kufri al-mukhtasati bihi fahuwa haramun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat atas syiarnya kekufuran, yang itu merupakan kekhususan mereka, maka haram hukumnya secara ijma', kesepakatan para ulama-ulama kaum muslimin. Bahkan beliau mengatakan mengucapkan selamat fahuwa bimanzilati liman yasjudu lis-sholib. Orang yang mengucapkan selamat itu sama dengan orang yang mengucapkan selamat karena dia sujud kepada salib. Mengucapkan selamat Natal berarti dia mengucapkan selamat atas penyembahan kalian terhadap salib itu. Padahal itu syirik dalam agama kita. Bahkan lebih dahsyat beliau mengatakan, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bal huwa asyaddu ithman indallah wa asyaddu maqtan min ayyuhanni'uhu bisyurbil khamr au biqatlin nafs au birtikabil farjil muharram. Mengucapkan selamat Natal itu lebih besar dosanya, a'dhamu ithman, lebih besar dosanya, wa asyaddu maqtan, dan lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mengucapkan selamat kepada peminum khamr, daripada mengucapkan selamat kepada pembunuh, daripada mengucapkan selamat kepada pezina. Orang yang berakal nggak mungkin ada orang yang minum khamr kemudian dia katakan selamat mabuk. Ada orang yang berzina, dia mengatakan selamat atas perzinahan Anda. Ini nggak mungkin. Ada orang yang membunuh, dia mengatakan selamat atas pembunuhan yang Anda lakukan. Ini juga nggak mungkin.
Kenapa? Karena dia yakin itu perbuatan yang haram. Tapi apa jadinya kalau dia tahu bahwa Allah itu nggak punya anak, tapi dia selamat, mengucapkan selamat atas orang-orang yang meyakini Allah punya anak. Maka jamaah dimulakan oleh Allah, berkaitan dengan mengucapkan selamat Natal, ini bukan perkara yang ringan. Allah mengatakan dalam surah Maryam, wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang besar, perkara yang mungkar. Takadus samawat yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Kata Allah, hampir-hampir langit itu roboh, runtuh. Hampir-hampir bumi terbelah. Hampir-hampir gunung itu hancur lebur. Gara-gara apa? Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka mengklaim Allah punya anak. Ya, ini sekali lagi perkara yang besar bagi kaum muslimin yang sudah memahami tentang akidah yang seperti ini, nggak pantas bagi dia untuk mengucapkan selamat. Ya, hati-hati dengan fatwa ulama-ulama gadungan. Ya, seperti profesor ahli tafsir yang ada di negeri kita yang menyesatkan banyak kaum muslimin dalam perkara yang satu ini. Waliyadzubillah. Baik, itu kemungkaran yang kedua, yaitu berkaitan dengan Natal. Untuk lebih lengkapnya tentang bagaimana seluk-beluk Natal, ya, sejarah lahirnya Nabi Isa yang benar, itu bisa Anda simak di kajian kita yang berjudul Lahirnya Nabi Isa di channel Salaf Ittiba. Dan kemudian kerusakan yang berikutnya adalah al-ihtifal bi ra'sis sanah, yaitu memperingati awal tahun, ya, memperingati tahun baru, ya, memperingati tahun baru Masehi. Ini juga kemungkaran tersendiri yang kita poinkan. Ada banyak sekali segudang kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada tahun baru ini. Ya, kerusakan yang pertama, kemungkaran yang pertama dari tahun baru ini adalah bahwa seorang yang merayakan tahun baru itu sama saja dia sedang membuat-buat hari raya Id. Ya, sedang membuat hari raya Id. Padahal kita tahu bahwa di dalam Islam hanya ada 2 hari raya yang ditetapkan Nabi SAW, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini sebagaimana yang diriwayatkan, dan Nabi SAW, ya, pada suatu ketika beliau mendapati orang-orang jahiliyah itu memiliki 2 hari raya yang mereka agungkan, yang mereka rayakan di setiap tahunnya. Kemudian Nabi SAW tatkala datang ke Madinah, Nabi mengatakan kepada mereka, kana lakum yauman tal'abuna fihima. Dahulu kalian memiliki 2 hari raya yang kalian bersenang-senang di hari raya tersebut. Wa qad abdalakum bihima khairan minhuma. Dan sekarang sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kepada kalian 2 hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya kalian. Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka kalau ada orang yang merayakan tahun baru, itu sama saja dia sedang membuat-buat Id. Ya, membuat-buat Id. Ya, dikatakan Id karena Id itu berulang terus setiap tahunnya. Dia sudah agendakan tiap tahun kita rayakan ini. Dia ke villa, ya, atau dia pokoknya dijadikan agenda rutin tahunan sama dia. Begadang, pasang mercon dan lain sebagainya, itu jadikan agenda rutin. Maka yang rutin seperti ini berulang itu disebut Id. Ya, disebut Id karena rutin berulang. Entah itu bentuknya ritual ibadah atau bentuknya kegiatan-kegiatan tertentu, ya, yang itu merupakan menyemarakkan tahun baru tersebut. Ya, ini yang pertama. Kemudian masih tentang tahun baru, di antara kemaksiatan yang terjadi pada tahun baru adalah bahwa tahun baru ini adalah perbuatan tasyabbuh bil kufar, ya, menyerupai orang-orang kafir. Karena saya tantang kepada orang-orang yang ngotot mengatakan tahun baru ini mubah, tahun baru ini boleh, tidak ada kaitannya dengan orang-orang kafir, maka saya tantang, datangkan kepada kita dalil bahwa ini merupakan perayaan Islam. Ya, ini merupakan sebuah perayaan dalam Islam.
Kemudian datangkan kepada kita fakta sejarah bahwa tahun baru ini itu nggak ada hubungannya dengan orang kafir. Maka mustahil Anda bisa mendatangkannya. Anda kalau buka lembaran sejarah, justru tahun baru ini memang perayaan mereka. Ini memang hari raya mereka. Ya, karenanya disebut dengan Al-Masih, tahun baru Masehi. Masehi diambil dari kata-kata Al-Masih, dinisbatkan kepada Nabi Isa yang mereka anggap sebagai Tuhan. Itu masih ada kaitannya dengan hari Natal itu tadi. Karenanya digabungkan antara Natal dan Tahun Baru. Ya, lihat di spanduk-spanduk yang ada, Natal dan Tahun Baru. Itu sudah satu paket, jadi satu. Jangan Anda mengatakan Natal ini Nasrani, ya untuk perayaan Kristen, sedangkan Tahun Baru ini umum untuk siapa saja. Enggak. Tahun Baru ini juga perayaannya orang-orang Nasoro, perayaannya orang-orang Nasrani. Karenanya ada lagu yang mereka nyanyikan ya di gereja-gereja atau di momen-momen tertentu, mereka menyanyikan lagu We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Itu sudah jadi satu paket. Itu nyanyian rohani mereka ya. Ya, itu sekali lagi nyanyian rohani mereka. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Ya, kami ucapkan kepada kalian, kepada engkau tahun Natal, Merry Christmas, selamat Natal, dan selamat Tahun Baru. Sudah jadi satu paket. Ya, ini adalah perayaan mereka. Maka ketika kaum muslimin ikut merayakan Tahun Baru ini, maka jatuhnya menyerupai orang-orang kafir, karena itu kekhususan mereka. Ya, apa-apa yang menjadi kekhususan mereka, kemudian kita ikut-ikutan di dalamnya, maka itu yang disebut dengan tasyabuh. Tapi kalau bukan kekhususan mereka, maka nggak disebut tasyabuh. Ya, seperti kita misalnya pakai jaket seperti ini. Apakah yang pakai jaket? Apakah jaket ini adalah kekhususan orang-orang kafir? Enggak. Ya, ini perkara yang umum, bukan hanya dipakai orang-orang kafir. Maka bukan tasyabuh kepada orang kafir. Ya, maka ada yang menggelitik ketika kita mengatakan perayaan tahun baru ini adalah tasyabuh kepada orang-orang kafir. Mereka mengatakan, oh antum pakai baju itu juga tasyabuh kepada orang kafir. Terus apa mudah? Katanya pakai baju ini sama dengan orang kafir juga pakai baju. Oh, biar nggak menyelisihi, biar nggak tasyabuh dengan orang kafir, kita telanjang saja. Begitu? Ini salah. Ya, mau ngomong pikir dulu. Jangan langsung nyerocos, kelihatan bodohnya. Yang menjadi tasyabuh adalah kalau itu merupakan kekhususan mereka. Nah, tahun baru itu kekhususan mereka. Maka haram hukumnya untuk ikut di dalamnya, itu termasuk bentuk tasyabuh. Tapi ya mau gimana lagi? Memang Nabi SAW telah menyampaikan 14 abad yang lalu bahwa ada di antara umatnya yang ikut perayaan-perayaan kafir atau mengikuti orang-orang kafir. Nabi mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh kalian nanti akan mengikuti langkah-langkah jalannya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ya, pelan tapi pasti kalian akan ikuti mereka. Sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob, biawak padang pasir, kalian ikut masuk juga di dalamnya. Lihat, sampai perkara-perkara yang kita mungkin nggak terfikirkan. Ngapain umat Islam juga ikut-ikutan di situ? Antum bayangkan ada orang masuk ke dalam lubang dob, kemudian orang lain ikut masuk di situ. Ini kan kalau kita lihat nggak mungkin. Nah, ini sama. Ada kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir yang nggak perlu untuk diikuti, dan ngapain untuk diikuti. Tapi ternyata orang-orang Islam ada juga yang mengikuti sampai pada perkara-perkara yang hina sekalipun. Mereka ikut-ikutan orang-orang kafir tersebut. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Qulna ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara." Wahai Rasulullah, apa yang kau maksud umat sebelum kita ini adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi mengatakan, "Faman." Ya, siapa lagi kalau bukan mereka? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata ketika menjelaskan hadis yang tadi kita sampaikan dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi mengatakan, "As-sananu bi fathis sin wan nun wa huwa at-tariq." Yang dimaksud dengan as-sanan, la tattabi'anna sanan, kata beliau, yang dimaksud adalah at-tariq, jalannya orang-orang kafir.
Wal muradu bisyibri wadh-dhira'i wa juhri ad-dabbi at-tamthilu bisyiddatil muwafaqati lahum. Dan Nabi mengatakan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dan masuk ke lubang dob. Ini perumpamaan dari Nabi SAW karena saking miripnya orang Islam dengan orang kafir tersebut, saking persisnya, sampai kita lihat gak ada bedanya jamaah. Apa yang membedakan dia dengan orang kafir? Bahkan kita lihat ada sebagian orang public figure, entah artis atau penyanyi, yang kalau ngelihat dia justru kita menganggap dia orang kafir. Kemudian baru ada pemberitaan ternyata dia ini Islam. Kita baca komen-komennya di situ. Oh, ternyata Islam. Saya kira selama ini kafir. Saya kira selama ini non-muslim. Kenapa kok bisa muncul perkiraan seperti itu? Karena dari tampilannya, dari ucapannya, dari akhlaknya, ya, itu tidak ada tanda-tanda dia itu Islam. Mirip plek sama orang-orang kafir dia ini. Ya, ini terjadi apa yang dikatakan Nabi jamaah. Ini kata beliau, wa fi hadza mu'jizatun dhahiratun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi yang kita baca, umat Islam akan mengikuti langkah orang kafir sejengkal demi sejengkal. Hadis ini kata beliau, ini adalah mukjizat yang sangat-sangat nampak sekali pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Terjadi di hari ini. Ya, sudah terjadi di zaman sekarang apa yang disampaikan oleh beliau. Perkara-perkara yang mustahil dilakukan oleh orang-orang kafir, orang Islam ikut-ikutan di situ. Nabi SAW juga mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru orang-orang kafir, yang menyerupai mereka, maka di akhirat, naudzubillah, dia termasuk dari golongan orang kafir. Ridhokah kita kalau kita dibangkitkan bersama orang-orang kafir, bersama orang-orang yang merayakan tahun baru itu? Tentu nggak ridho. Kita ingin dibangkitkan bersama Abu Bakar. Nah, mereka nggak merayakan tahun baru. Jangan bilang tahun baru nggak ada di zaman tersebut. Masehi ini sudah ada sebelum Islam. Ya, tahun baru Masehi ini sudah ada sebelum Islam. Jangan mengatakan di zaman Abu Bakar nggak ada, di zaman Nabi nggak ada tahun baru. Ada. Ya, perayaan-perayaan orang-orang kafir ada. Namun tidak pernah dinukilkan mereka ikut-ikutan dalam perayaan-perayaan tersebut. Ya, maka kita ingin dibangkitkan bersama para sahabat, ya, para ulama, yang mereka tidak ikut tahun baruan. Tapi kemudian yang ketiga, ya, diantara kemungkaran yang terjadi pada tahun baru adalah munculnya bid'ah. Ini yang lebih parah. Ya, kalau tadi mengekor, menyerupai orang-orang kafir, sekarang memunculkan bid'ah-bid'ah dalam agama. Apa itu? Sholat tahajud dalam rangka tahun baru, atau zikir berjamaah dalam rangka tahun baru. Kan niatnya baik, daripada trek-trekan, daripada tiup trompet, daripada nyumet petasan, mending kita sholat malam berjamaah, mending kita zikir berjamaah. Ini kelihatannya indah, tapi itu bid'ah dalam agama. Ini lebih buruk daripada yang trek-trekan, lebih buruk daripada yang niup trompet, ya, lebih buruk daripada yang nyumet petasan tadi. Mungkin sebagian orang heran, kok bisa Ustaz? Sholat malam kok lebih buruk daripada yang niup trompet? Zikir kok lebih buruk daripada yang nyumet petasan? Maka kita jawab sebagaimana kaidah bahwa bid'ah itu lebih buruk daripada maksiat. Nyumet petasan, niup trompet itu maksiat. Tapi kalau yang satu ini, itu adalah bid'ah di dalam agama, mengkhususkan ibadah di hari yang agama tidak pernah mengkhususkannya. Mengkhususkan sholat malam dalam rangka tahun baru. Kita nggak mempermasalahkan sholat malamnya, tapi yang kita permasalahkan adalah mengkhususkan sholat malam di tahun baru. Itu bid'ah dalam agama. Demikian juga dengan berzikir, apalagi dengan doa-doa yang sudah disusun. Ya, dengan doa-doa yang sudah disusun, seakan-akan ini katanya doa akhir tahun dan doa awal tahun. Ini bid'ah dalam agama.
Maka sekali lagi kita tidak mengkritik sholatnya. Orang mau sholat malam, mungkin dia kebiasaan sholat malam dari sebelumnya, nggak apa-apa dia sholat malam di malam tahun baru. Tapi jangan ada embel-embel saya motivasinya ya, saya sholat malam ini karena hari ini tahun baru, karena malam ini tahun baru. Sholat malam. Ya, mau berzikir kepada Allah, zikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang telah diajarkan Nabi SAW. Mau baca Quran nggak ada masalah. Tapi jangan ada embel-embel bahwa ibadah itu semua motivasinya, dorongannya karena tahun baru. Ya, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mirip seperti kasus yang dialami oleh Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau pernah mendapati ada orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar lebih dari 2 rakaat. Kita tahu sholat sunnah fajar itu cuma 2 rakaat saja. Ya, dinukilkan dari istri-istri Nabi SAW seperti Hafsah bintu Umar. Beliau menuturkan bagaimana sholat fajar, sholat sunnah fajar yang dilakukan Nabi SAW. Beliau mengatakan, kana SAW yusalli rak'ataini khafifatain. Beliau melaksanakan sholat fajar 2 rakaat ringan. Sudah 2 rakaat saja, itu sunnah Nabi SAW. Nah, Sa'id ibn al-Musayyib melihat ada orang yang melaksanakan sholat malam, fajar sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Dia laksanakan berulang-ulang, salam, naik lagi, salam, takbir lagi, salam, takbir lagi. Ditegur sama Sa'id ibn al-Musayyib, dinasihati, kalau apa yang kau lakukan itu bid'ah dalam agama, karena Nabi cuma mengajarkan 2 rakaat saja. Apa jawaban orang ini? Orang ini mengatakan, wahai Sa'id ibn al-Musayyib, ayu'adzibani Allah ala shalah. Wahai Sa'id, apakah mungkin Allah akan mengadab aku di akhirat nanti, akan menyiksa aku hanya gara-gara aku sholat? Masa sholat gak boleh? Sholat kan isinya takbir, membaca surat Al-Fatihah, ya, kemudian mengagungkan Allah, bersolawat kepada Nabi. Masa Allah mengadab aku gara-gara perkara yang baik seperti ini? Kan niatnya baik. Maka dijawab oleh Sa'id ibn al-Musayyib, beliau mengatakan, la, oh enggak. Kalau kau seperti itu, kau tidak disiksa oleh Allah bukan karena sholatmu, walakin li khilafika lis sunnah, tapi karena kau menyelisihi sunnah, yaitu dengan membuat bid'ah dalam agama. Itu yang akan menjadi sebab seorang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan cuman modal niat. Kan yang penting niatnya baik, Ustadz, merayakan tahun baru. Daripada nyumat mercon, lebih baik kita di masjid sholat malam berjamaah. Kan niatnya baik. Jangan cuma ngelihat dari niatnya saja, tapi lihat dari ittiba us-sunnah, ittiba kepada sunnah Nabi. Apakah ada itu contohnya dari Nabi SAW mengkhususkan sholat tahajud di malam tahun barunya Nasoro? Malam tahun barunya Islam saja gak ada perayaan-perayaan khusus, gak ada ibadah-ibadah khusus. Itu tahun baru Islam itu. Apalagi tahun baru bukan Islam. Ya, teringat juga dengan kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah dikabari oleh Abu Musa al-Ash'ari tentang sekelompok orang yang berhalakoh-halakoh di masjid. Masing-masing halakoh dipimpin satu imam. Mereka mengatakan kabbiru mi'ah, ya, bertakbirlah 100 kali. Kemudian jamaahnya menghitung dengan kerikil-kerikil, 1, 2, 3. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, 1, 2, 3. Ya, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Mereka menghitung itu dengan kerikil-kerikil. Kemudian datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian mengatakan kepada mereka, kata Abdullah bin Mas'ud, ma hadzal ladzi arakum tasnaun. Apa ini? Apa yang kalian lakukan di sini? Ya, mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, hasa na'uddu bihi takbiratina wa tasbihatina, ya, wa tahlilatina. Wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Mas'ud, ini batu-batu, kami cuma menghitung-hitung kerikil, menghitung takbir kami, menghitung tahlil kami, menghitung tasbih kami, cuma batu yang kami hitung. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Bal fa'uddu sayyi'atikum, bahkan hitung dosa-dosa kalian. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai', maka aku jamin, ya, tidak akan kebaikan-kebaikan kalian itu
disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu memang perbuatan baik, maka tidak akan ada kebaikan yang Allah sia-siakan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud memberikan peringatan, "Waihakum ya ummat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum. Alangkah cepatnya kalian binasa. Haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawafirun." Lihat para sahabat-sahabat Nabi masih ada di tengah-tengah kita mereka. Wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar, dan bejana-bejana Nabi masih belum rusak. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, dan pakaian-pakaian Nabi masih belum usang. Artinya baru kemarin Nabi meninggal. Kok cepet kalian ini tersesat? Alangkah cepatnya kalian menyimpang dari jalan Nabi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, akuntum ala millatin ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam am antum muftatihu babi dhalalah. Kalian cuman punya dua pilihan. Kalian merasa berada di atas petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk yang telah digariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau memang kalian sengaja membuka pintu-pintu kesesatan. Lihat, niatnya baik, tapi itu merupakan bid'ah dalam agama, diingkari dengan keras oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kan niat kita ini baik, kami tidak menginginkan kecuali kami menginginkan kebaikan. Apa kata beliau? Wa kam mim muridin lil khair la yusibah. Berapa banyak orang-orang yang ingin kebaikan, ingin pahala, tapi dia tidak mendapatkan pahala itu karena caranya yang salah. Ya, karena caranya yang salah. Baik. Kemudian masih tentang tahun baru. Ketika seorang ikut dalam merayakan tahun baru, yaitu terkadang orang yang merayakan tahun baru, dia itu kebanyakan adalah orang-orang yang lolos sholat subuhnya. Atau memang dia sejak sebelum tahun baru orang yang banyak meninggalkan sholat. Padahal kita tahu bahwa meninggalkan sholat 5 waktu, para ulama sampai berbeda pendapat apakah orang ini kafir ataukah tidak. Ya, kalaupun kita mengambil pendapat yang tidak kafir, minimal itu kabirah min kabairid dzunub. Itu merupakan salah satu dosa besar. Ya, salah satu dosa besar. Ya, di antara ulama-ulama yang menganggap meninggalkan sholat itu adalah perbuatan kafir, perbuatan kufur, dan orangnya auto murtad adalah sabda Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami dengan mereka, yaitu dengan orang-orang kafir, adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ini diantara dalil para ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Maka kita lihat perayaan tahun baru. Mereka setelah merayakan tahun baru, apakah mereka datang ke masjid-masjid untuk melaksanakan sholat? Ya, apakah mereka memenuhi panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah? Padahal ketika tahun baru, mereka make a wish. Mereka membuat harapan-harapan supaya nanti tahun depan kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita menjadi begini. Mereka menaruh harapan besar pada tahun yang akan datang. Mereka tulis wish list. Mereka tulis harapan-harapan yang mereka ingin capai di tahun berikutnya, di tahun baru tersebut. Namun baru tanggal 1 mereka berada di tahun itu sudah mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah melakukan keburukan yang besar. Baru tanggal 1, bahkan baru berapa jam lewat dari perayaan tahun baru yang mereka katanya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Namun langsung di hari itu juga, di malam itu juga, mereka memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan sholat. Maka kebaikan apa yang Anda harapkan? Kebaikan apa yang kalian harapkan? Ya, ini diantara kemungkaran yang terjadi pada tahun baru. Kemudian juga kemungkaran yang lain di tahun baru itu orang-orang melean ini begadang. Ya, melakukan begadang, yaitu tidak tidur malam tanpa ada keperluan yang syar'i. Padahal kita tahu begadang tanpa ada keperluan yang syar'i itu hukumnya makruh. Nabi SAW membenci seorang untuk dia duduk-duduk atau nongkrong setelah sholat isya. Itu dibenci oleh Nabi. Karena Nabi kebiasaannya beliau setelah selesai sholat isya, beliau tidur di awal malam supaya
di pertengahan malam beliau bisa bangun untuk melaksanakan sholat malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kerusakan yang lain, tatkala perayaan tahun baru, ya berapa banyak orang-orang, wanita-wanita yang mengumbar auratnya, bahkan mereka berzina, ya mereka melakukan perzinahan di tahun tersebut. Dan bahkan orang tua, ya para orang tua, mereka seakan-akan membiarkan putrinya dibawa oleh lelaki yang dia sendiri mungkin ada kekhawatiran dalam dirinya, cuman karena dia beranggapan, orang tua beranggapan, ya kan namanya anak muda Ustadz, biarkan bersenang-senang. Sebagian orang tua beranggapan demikian. Padahal kalau kita lihat potret wanita-wanita salaf di zaman dahulu, itu sampai diriwayatkan banyak di antara mereka yang tidak keluar rumah sampai mati kecuali cuma 3 kali saja. Ini kebiasaan para salaf terdahulu. Mereka benar-benar mengamalkan firman Allah tentang wanita, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, mereka benar-benar mengamalkan firman Allah bahwa wanita-wanita itu wajib menetap di rumah. Itu hukumnya secara asal. Dengan kata perintah, waqarna, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Sebagaimana kaidah usul fikih, al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah, kalau ada perintah di dalam Al-Quran, itu hukum asalnya wajib perintah itu untuk dikerjakan. Maka wanita menetap di rumah, itu hukumnya wajib. Boleh dia keluar kalau ada keperluan-keperluan mendesak. Lihat para salaf dahulu, diriwayatkan mereka tidak keluar rumah kecuali 3 saja. Yang pertama, mereka keluar rumah ketika mereka menikah dan pindah ke rumah suami mereka, dibawa oleh suami mereka. 1, keluar rumah pertama. Keluar rumah kedua, yaitu mereka keluar rumah ketika melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Mekah. Dan keluar rumah yang ketiga adalah ketika jenazahnya diantar ke pemakaman. Selebihnya mereka menghabiskan waktunya di rumah. Itu kebiasaan potret para salaf terdahulu. Maka ya jauh kalau kita bandingkan dengan wanita-wanita di zaman sekarang. Namun minimal, ya terutama di hari-hari raya orang-orang kafir seperti ini, tahan anak Anda, ya jangan sampai mereka dibiarkan dibawa oleh laki-laki yang akan menodai anak Anda. Ya terjadi perzinahan di situ jamaah. Orang tua bertanggung jawab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh putrinya. Jangan jadi bapak yang dayuth, yang membiarkan keluarganya berbuat kemungkaran dan dia ridho dengan kemungkaran tersebut. Nabi SAW mengancam, thalathatun qad harramallahu alaihil jannah. Ya ada 3 golongan yang Allah haramkan surga atasnya. Salah satunya kata Nabi, wad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihil khabath, yaitu suami-suami dayuth yang membiarkan anggota keluarganya berbuat keburukan, kemaksiatan, dibiarkan sama bapaknya. Ya, maka Anda bertanggung jawab jaga putra-putri Anda dari kemungkaran-kemungkaran di akhir tahun. Kemudian tahun baru juga merupakan bentuk perbuatan yang mendolimi kaum muslim yang lain, mengganggu kaum muslimin yang lain dengan suara knalpotnya yang membisikkan telinga, membuat orang tidak bisa tidur. Ya, belum lagi petasan-petasannya, ya belum lagi trompet-trompetnya. Itu semua bentuk gangguan, mendolimi kaum muslimin, mendolimi manusia. Dan kita tahu perbuatan dolim diharamkan di dalam Islam. Kata Nabi SAW, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi SAW, ya seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya, tidak terganggu dengan lisannya dan tidak terganggu dengan tangannya. Ya, bagaimana bisa orang-orang yang merayakan tahun baru, ya mereka termasuk dalam hadis ini, sedangkan mereka mengganggu orang lain dengan lisannya, meniupkan trompet, dengan tangannya, brayer-brayer motornya. Antum nggak bayangkan berapa juta orang yang Anda dolimi. Apa jadinya kalau mereka semua angkat tangan kepada Allah? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menimpakan azab kepada Anda, supaya menimpakan kecelakaan kepada Anda. Tidakkah Anda ingat bahwa orang yang terdolimi doanya ekspres mustajab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, wattaqi da'watal madlum,
hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Ya, maka ini yang patut Anda renungkan. Anda nyumet petasan, bikin orang sakit, kaget, ya, jantungnya akhirnya mau copot misalnya, ya, sakit jantungnya jadi kumat. Ya, ada orang bayi tertidur nggak bisa tidur dia gara-gara petasan yang Anda nyalakan. Kalau mereka berdoa kepada Allah, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang, ribuan orang yang merasa terzalimi dengan suara petasan yang Anda lakukan, yang Anda nyalakan, dan suara knalpot yang Anda lakukan, yang Anda lakukan tersebut, mereka semua berdoa kepada Allah untuk kecelakaan Anda, entek Anda sudah, habis sudah Anda. Ya, maka hati-hati. Ya, hentikan perbuatan-perbuatan seperti itu. Itu menzalimi kaum muslimin. Bukankah Anda juga nggak mau kalau diperlakukan seperti itu? Maka jangan memperlakukan kaum muslimin, jangan menzalimi kaum muslimin dengan perlakuan-perlakuan yang Anda sendiri juga nggak setuju kalau diperlakukan seperti itu. Ya. Mungkin yang terakhir ya. Sebenarnya masih banyak kemungkaran, cuman karena waktu. Di antara kemungkaran tahun baru adalah menyia-nyiakan waktu. Ya, membuang-buang waktu. Padahal waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Tidak ada toko yang jualan waktu. Kalau jam banyak yang jualan, tapi kalau jual waktu itu nggak ada. Anda cari di toko-toko online atau di toko-toko yang ada, saya mau beli waktu. Saya pingin beli waktu masa muda saya dulu. Saya beli, berapapun harganya saya beli. Yang penting saya bisa membeli waktu-waktu masa muda dahulu. Nggak bisa. Seorang muslim, dia memanfaatkan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menambah pundi-pundi amal solehnya, menambah bekalnya, ya, untuk persiapan dia menuju kematian. Itu yang dipikirkan oleh seorang muslim, bagaimana menghabiskan waktu, ya, dengan menambah pundi-pundi amal dan menggugurkan dosa. Tapi kalau orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam dirinya, maka dia menghabiskan waktu untuk menambah tumpukan-tumpukan dosanya, waliyadzubillah. Maka benar Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia lalai, menyia-nyiakan 2 nikmat ini. As-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, maka jangan buang waktu Anda di malam tahun baru begadang. Padahal kalau dipikir-pikir secara akal saja bodoh. Ya, belani melekan malam cuma nunggu 1 detik. Iya, kan itu yang ditunggu-tunggu sama mereka. Ya, countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Dari jam 23.59.59 ke jam 00.00.00. Cuman itu tok yang ditunggu, belani melekan malam. Ini kebodohan yang nyata. Kalau Anda nggak bisa disampaikan dengan dalil, ya sudah dengan logika. Ngapain gitu loh? Kecuali kalau Anda lembur kerja, masih mending dapat duit. Nah, ini cuman belani dia ini tidak tidur, padahal dia sedang butuh istirahat ketika itu. Cuman menunggu momen 1 detik yang sama sekali nggak ada faedahnya. Saya tidak mengatakan ada sedikit faedah, sama sekali tidak ada faedahnya. Ya, maka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, bukannya tidak bermanfaat, bahkan mendatangkan dosa, mendatangkan azab. Ya, maka wasiat saya kepada kaum muslimin, terutama kepada para bapak, para ibu, orang tua yang punya anak, ya, kebacut kalau masih ada yang merayakan tahun baru. Masih kurangkah azab yang Allah timpakan kepada kita berupa pandemi ini? Jangan Anda tambah dengan musibah-musibah yang lain. Ya, hentikan perbuatan-perbuatan seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari tasyabbuh, mengekor kepada orang-orang kafir, dan mereka ditetapkan di atas iman, ditetapkan di atas akidah yang sahihah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.